Dan saat kita memaafkan, jiwa kita pasti akan lebih lepas gitu. Jadi indikator parameter jiwanya yang sempit, indikator parameter jiwanya yang mudah ke trigger, gampang baper, itu banyak banget hal yang belum dimaafkan biasanya. Puasa, stay with God gitu. Kita perlu diam, hening. Nah, diam dan hening ini dalam bahasa Islam itu sering disebut uzlah, sering disebut zikir, terserah deh penamaannya. Tapi pada dasarnya adalah membuat tubuh nggak ngapa-ngapain, membuat jiwanya hening, nanti lama-lama dia terhubung ke sini nih. Lihatlah energi seperti ngelihat uang. Investasikan ke tempat yang menguntungkan. Jadi besok-besok mau marah, mikir dulu, ini marah perlu energi nih, kayaknya nggak worth it deh kalau saya ngeluarin energi marah segede ini. Nggak usah. Segala sesuatu nggak perlu marah, nggak perlu komen, nggak perlu apapun, karena yang bisa menguasai apapun konteks yang bentuknya energi, itu adalah diri kita masing-masing gitu. Setuju? Karena dalam diam dan hening, kita akan punya kesempatan untuk mengakses si aku dua gitu kira-kira. Oh, sih itikaf ini bukan bobo bareng di masjid, bukan, Bu. Mau tidur di masjid, gitu, bukan sih. Gitu. Udah berapa kali kita maksudnya? Ada 40 kali? Lebih 50? Ya, kan saya mau nanya umur tuh nggak enak gitu ya. Jadi ya oke. Kita masuk ke hakikatnya dulu gitu ya. Supaya nanti kita ngerti bahwasannya sebetulnya Ramadan ini adalah rangkaian panjang dari semua perjalanan gitu. Jadi kita jangan berpikir pokoknya di bulan Ramadan nanti before dan afternya tuh nggak ada sesuatu gitu, Bu. Ya, jadi ini kalau kayak drama serial itu Ramadan itu adalah season ke-9 gitu. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 di tanggalan Islam kan gitu kira-kira. Nah, yang menarik Ramadan ini nggak bisa stand alone sendiri sebagai satu bulan, karena kenapa? Sebetulnya ya, yang sangat penting itu adalah preparationnya di sini nih, gitu ya. Itu satu. Ini yang jarang banget dibahas. Dan yang jauh lebih penting adalah after impact-nya gitu, follow up-nya seperti apa? Karena nanti di bulan Ramadan banyak orang tiba-tiba jadi dermawan, jadi sabar. 1 Syawal ya pelit lagi sih gitu ya. 1 Syawal ya gitu lagi gitu. Artinya di sini ada sebuah momentum. Di sini ada sebuah kita sebut sebagai kegiatan massal bersama, festival lah gitu kira-kira. Yang dinamakan, yang disebut dengan yang namanya bulan Ramadan gitu. Oke? Jadi kalau kita bahas bulan Ramadan sekarang sebenarnya telat sih. Kita perlu bahas bulan Ramadan sebetulnya pas Isra Mi'raj gitu. Karena nanti ya maksudnya telat bukan berarti nggak harus dibahas, enggak sih. Tapi gini, sebenarnya saat kita mengerti Isra Mi'raj itu apa, saat kita mengerti Nisfu Sya'ban itu apa, itu sebetulnya lagi mau persiapan menuju ke Ramadan gitu. Karena sebenarnya ini adalah rangkaian panjang yang nanti habis Ramadan masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, nanti puncaknya tuh sebetulnya haji gitu. Nah ini kan sebetulnya kalau kita rangkaian dari mulai bermusyahadah syahadat, di sini ada sholatnya, di sini ada puasa dan zakatnya, di situ ada hajinya. Sebenarnya ini jadi satu perjalanan panjang kalau kita sebut dalam yang namanya di rukun Islam gitu intinya. Gitu ya. Supaya besok ibu-ibu di bulan Ramadan bukan hanya mengikuti pesta kuliner gitu intinya. Yang artinya ya udah ini urusannya cuma makan, minum, buka puasa, bukber dan seterusnya. Yang akhirnya itu dilakukan hanya dalam bentuk festival secara tradisi. Tapi jangan-jangan tidak masuk kepada esensi Ramadan itu sebetulnya buat apa gitu. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke, ini hujan sih ya, jadi sinyal suka nggak bagus kalau hujan ya. Oke ya, cuman ini udah lewat, ini semalam lewat, kita fokus di sini dulu aja ya. Supaya nanti si fokus di sini tuh ada sesuatu yang saya rasa Ramadan 2026 adalah Ramadan yang different gitu.
Jangan cuma pengulangan itu lagi, pengulangan ritual yang sama, tetapi jangan tidak ada sesuatu yang disebut, nanti di sini disebut Syawal ya, ibu-ibu. Syawal itu artinya continuous improvement gitu. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks semua perjalanan ini, bukan hanya caplok, udah deh Ramadan aja, ininya nggak disiapin, ininya juga nggak ngerti gitu. Karena nanti ini wilayah menanam, nanti ada hasilnya gitu intinya. Oke, sip ya, dapat ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari perspektif ini. Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan puasa. Ya, sangat erat kaitannya dengan puasa. Pertanyaan basicnya, Ramadan itu apa sih, Bu? Esensi Ramadan itu apa sih? Ramadan itu artinya burning. Ramadan itu artinya membakar, menghanguskan, memanaskan. Makanya Ramadan itu artinya sangat panas gitu. Sehingga sering disebut bulan pembakaran, bahasanya bulan pembakaran dosa gitu misalnya. Dalam tanda petik ya. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa Ramadan ini adalah tempat di mana kita melakukan yang namanya burning, quote and quote membakar, yang di dalamnya ada puasa gitu. Nah, puasa ini dalam bahasa Sanskrit dari kata upavasa. Upavasa itu apa sih artinya? Diam dan mendekat kepada Tuhan gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks puasa, yang maaf ya, orang sekarang kalau dengar puasa langsung mindsetnya pokoknya nggak makan nggak minum aja gitu intinya. Nah, tidak makan dan tidak minum itu hanya bagian kecil dari yang namanya puasa. Jadi nanti kata kunci dalam konteks puasa, ini saya mau menggarisbawahi ini ya, sebetulnya adalah diamnya, gitu. Jadi ibu-ibu nanti kalau di bulan Ramadan jarang diem, nggak puasa sih sebenarnya gitu. Jadi nanti kita ngerti bahwa banyak hal yang perlu didiamkan, quote and quote ya, banyak hal yang perlu, nanti output dari diam itu bisa masuk ke ruang hening. Nah, nanti dalam diam dan hening ini nanti yang akan menjadi kata kunci di dalam konteks yang namanya Ramadan itu sendiri gitu. Jelas ya? Makanya tidak makan dan tidak minum itu sebenarnya maaf ya, bukan urusan aku tuh tamat puasa karena aku nggak makan minum selama 29 hari, aku tamat puasa, aku sehingga puasanya full gitu misalnya. Nggak salah sih, tapi itu hanya nilai kecil, tidak makan dan tidak minum, tapi pada dasarnya di situ ada proses untuk melakukan yang namanya diam dan hening. Ini yang kedua. Yang pertama kita bicara dulu dalam konteks pemahaman secara bahasanya, secara definisinya. Yang kedua kita masuk ke dalam konteks satu pemahaman Ramadan, dua adalah puasa. Nah, yang ketiga kita perlu ngerti juga nih. Bulan Ramadan itu 30 hari, Bu. Anggap aja begitu selama bulannya. Tapi meramadankan diri itu 365 hari gitu. Jelas ya? Jadi maksud saya, jangan sampai nanti habis 29 hari terus merasa Ramadannya selesai, yang akhirnya kita lupa bahwa starting Ramadan yang sejati justru nanti di 1 Syawal gitu. Bukan di bulan Ramadannya. Jadi saya selalu menggunakan bahasa yang gampang. Besok nih di bulan Ramadan ini adalah sarana latihan. Ya, jadi ini adalah sarana latihannya. Nah, pertanyaannya, yang dibakar apa? Yang didiamkan dan diheningkan apa? Yang dilatihnya tuh apa? Ini yang harus jelas nih. Nah, saya selalu mengutip satu statementnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tuh selalu bilang gini, umatku tuh banyak sih yang puasa, cuman mereka cuman dapat haus dan lapar. Kenapa? Karena ketika mereka cuman dapat haus dan lapar, berarti puasanya itu tidak holistik gitu.
Artinya tidak holistik itu maksudnya tidak menyeluruh gitu intinya. Sehingga kita akan berbicara dalam 3 ranah. Saya selalu menggunakan bahasa dalam tradisi Islam itu, 1 ada syariat, 2 adalah tarekat, 3 adalah hakikat. Syariat itu jalannya, tarekat itu pelaksanaannya, hakikat itu hasilnya. Jadi kalau ngomongin tidak makan dan tidak minum, itu baru di level di sini nih. Pelaksanaannya tidak pada 30 hari tapi 365 hari. Hakikatnya ada level dalam skala kesadaran kita yang mengalami yang namanya peningkatan gitu. Jadi Ramadan ini kompleks sih. Dalam artian nanti kita akan mengerti semua aspek diri kita akan dilatih di bulan Ramadan gitu. Oke, ibu-ibu. Duh, ini wajahnya diam-diam gini. Oke ya, sip. Nanti kalau pas bulan Ramadan jam segini lebih susah nangkepnya lagi sih ya. Ini repot gitu. Ini masih boleh makan gitu. Nah, sekarang kita bongkar dulu nih, ya. Kita bicara dulu nih. 1 nih ya. Kita pinjam mau nggak mau ke Quran. Nah, di Al-Quran itu di Al-Baqarah 183. Ini ayat yang nanti pasti akan menjadi ayat favorit di bulan Ramadan gitu ceritanya. Ya, kalimatnya begini ibu dan ibu-ibu. Atau saya nanya dulu deh. Yang disuruh puasa itu, semua orang yang KTP-nya Islam di bulan Ramadan suruh puasa nggak? Enggak. Karena konteks puasa nggak ada urusannya sama KTP-mu, nggak ada. Oke? Tapi kaitannya sama yang namanya kualitas atau value gitu. Ingat nggak waktu di awal? Ada orang, ada manusia. Yang disuruh puasa itu orang apa manusia? Hah? Yang disuruh puasa itu orang apa manusia? Oke, kan kalau di ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Hai manusia beriman atau orang beriman? Hah? Hai orang-orang atau hai manusia? Tar. Ini saya lagi ngomong sama orang apa manusia? Ya oke. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang ya, kita tuh tahu ayat, bunyiin ayat, hafal bahkan, tapi kadang-kadang nggak ngerti secara pelaksanaannya gimana, apalagi hakikatnya gitu. Sip ya? Sehingga nanti kalau kita bicara membunyikan, menghatamkan, bagus sih, tapi bunyi dan hatam nggak tahu pelaksanaannya, nggak berubah juga gitu. Makanya di bulan Ramadan tuh nanti memang rata-rata jadi sibuk hataman, bagus gitu. Tetapi kalau itu hanya dalam wilayah dibunyiin terus tapi pelaksanaan dan esensi hakikatnya nggak dilakukan, kita nggak masuk keseluruhan gitu. Ya, contoh, saya kasih contoh lagi nih. Hai orang-orang yang beriman, di situ ada kata orang itu kaitannya lebih kepada physical experience. Gampangannya begitu aja. Makanya sering disebut dengan yang namanya identitas. Jelas ya? Berarti ini kaitannya sama apa? Sama fisikal, sama jasad, sama wilayah tubuh biologis gitu intinya. Tetapi yang menarik Bu, di situ kalimatnya ditegaskan tipikal identity yang mana nih? Disebut dengan konteks yang namanya iman. Pertanyaan nih. Apakah orang yang KTP-nya Islam pasti beriman? Hah? KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Namanya Muslim, orangnya pasti Islami nggak? Namanya Ibu Sabar, pasti sabar nggak orangnya? Belum tentu. Karena nama belum tentu mewakili kualitas gitu intinya. Jelas ya? Oke ya, sampai sini ya.
Makanya jangan lupa ya ibu-ibu ya, yang besok disuruh puasa ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Kamu masuk kepada golongan orang yang beriman. Nah nanti kita ngerti kenapa statement ini kepada golongan orang yang beriman. Karena kalau tanpa iman, puasanya dia nggak akan menyeluruh sampai ranah ke holistik ini gitu. Sampai sini oke? Atau gini deh, ibu-ibu besok di bulan Ramadan niat mau puasa nggak? Mau puasa? Syaratnya apa tadi? Beriman. Ibu-ibu beriman nggak? Oh ya, kok insya Allah sih nggak pede ah. Ya, ada keimanan nggak kira-kira? Nah, berarti ada faktor iman di sini. Anyway, jangan lupa ya, iman itu bukan percaya loh. Karena percaya itu dari yakin, beda. Beda-beda. Ya, sehingga nanti kita ngerti orang beriman tuh seperti apa. Tuh berikutnya. Supaya nanti kita akan melakukannya itu penuh dengan keimanan, bukan hanya mengikuti kebiasaan gitu maksudnya. Jelas ya? Karena kalau orang ngikutin kebiasaan tanpa keimanan, ya itu jadi akan ikut-ikutan aja. Mengikuti sehingga boleh jadi arahnya jadi nggak jelas gitu. Makanya dalam perspektif Al-Baqarah 183 di situ kalimatnya, hai orang-orang beriman. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kira-kira Bu, orang yang beriman tuh yang gimana? Diam lagi ah. Ciri-ciri yang beriman tuh yang gimana? Hah? Gini. Orang beriman itu pasti takwa nggak? Hah? Pasti nggak? Pasti? Coba kita ulang. Oh ini kita mau ngomongin Ramadan dalam iman takwa nggak beres mah gawat sih ini ya. Ulang nih. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, agar kamu takwa. Berarti takwa itu tujuan bukan? Tujuan. Puasa itu tujuan bukan? Bukan jembatannya. Starting pointnya adalah iman. Jadi kalau kamu sudah beriman, silahkan kamu puasa supaya kamu jadi takwa. Jelas arahnya Bu? Jelas? Ibu-ibu udah 50 tahun lebih Ramadan, udah takwa belum kira-kira? Merasa takwa dan menjadi takwa dua hal yang berbeda loh ya. Nah maksud saya memang nggak ada kata udah jadi sih. Kenapa? Karena semua proses ini adalah proses yang dinamis. Tapi Bu, kalau kita nggak tahu ukuran parameter takwa aku tahun ini sama takwa aku tahun kemarin nggak ada perbedaan atau ada perbedaan, kita jadi blas nggak ngerti gitu. Makanya dari kemarin saya punya satu program bahwa harapan di Ramadan 2026 kita punya jurnal pribadi tentang Ramadan kita. Supaya before afternya itu bukan hanya foto selfie gitu. Tapi before afternya menyangkut dari keseluruhan keimanannya gimana, kualitas puasanya gimana, ketakwaannya gimana. Jadi kita tahu, oh oke. Aku di Ramadan ini, yang belum selesai ini, yang kurang ini, aku di Ramadan ini yang harus diberesin ini, yang harus diperbaiki ini. Jadi petanya jelas gitu. Dan yang menarik, indikator parameter ini di antara kita semua gak akan ada yang sama gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Dapat dulu ya. Kita bahas agak susah-susah dikit boleh ya Bu ya? Supaya gak jadi kayak ceramah gitu. Kalau ceramah mah diceritain udah ingat udah tapi nggak berubah sih gitu. Nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah gitu. Makanya mending diajak mikir, hasil dari berpikir jadi kontemplasi gitu. Karena nanti kita akan ngerti bahwa salah satu orang yang melakukan dengan keimanan, atau contoh saya mau nanya dulu. Ibu-ibu kira-kira besok di bulan Ramadan merasa harus puasa nggak? Hah? Ada dorongan keharusan puasa nggak? Oke. Berarti puasanya didorong oleh
harus. Makanya harus ini sering diartikan dengan kata-kata wajib. Nih, yang kedua ya, yang kedua. Beda nggak sama orang, aku harus puasa, sama aku perlu puasa, beda nggak? Beda nggak? Apa bedanya? Kalau harus wajib. Kalau perlu Nah, ibu-ibu besok puasa itu yang mana kira-kira? Oh, katanya harus tadi ya, gimana? Ayo, coba deh. Ini dari hal-hal sederhana ini, coba dicek deh. Sholat, apakah saya masih harus? Puasa, apakah saya masih harus? Semua deh. Karena kalau motivasinya datang dari sesuatu keharusan, itu biasanya basic akar keharusan itu fearness atau ketakutan gitu kira-kira. Oke? Jadi kalau sekarang sholat kenapa? Harus wajib pokoknya. Kenapa? Kalau enggak dosa. Kalau dosa masuk neraka. Misalnya. Betul nggak? Berarti kalau orang melakukan ibadah karena ketakutan dan karena harus, kira-kira ngerjainnya penuh keikhlasan nggak? Nggak, penuh ketakutan, makanya ngerjainnya berat. Jelas ya? Nah, kenapa saya ngomong gini? Ya saya ngomong gini di level-level dewasa lah. Kalau anak TK SD ya saya nggak akan ngomong gini. Kamu wajib ya? Oke. Buat mereka TK SD yang awal-awal oke. Tetapi kalau kita tidak merubah mindset dari wajib yang harus menjadi yang perlu, berarti selama-lamanya melakukan segala sesuatu itu hanya menggugurkan kewajiban. Sampai sini oke? Oke? Makanya ibu-ibu, kalau kita melakukan karena aku perlu, itu pasti ngerjainnya ringan. Dan jangan salah ya, sesuatu yang ringan seringan apapun kalau ngerjainnya keberatan, berat aja tetap ngerjainnya. Nah, berarti semua datang dari concern, semuanya kembali kepada pertanyaan ke dirinya masing-masing gitu. Ya rata-rata kan kalau udah Ramadan ya udah yang lain Ramadan ikut, kalau enggak ya udah ya tuh orang sahur ikut sahur, orang buka ikut buka, udah deh gitu. Jadi tradisi aja udah. Dan itu menjadi sebuah tradisi tahunan yang diulang-ulang. Tapi sayangnya kita nggak punya ini nih journaling takwa kita nih. Apakah jadi lebih takwa atau enggak kan nggak tahu gitu. Dan ini adalah personal record sih sebenarnya, personal recording kita gitu. Nah jadi saya mau ulangi dulu nih. Kita ulang ya sedikit lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini kita artikan ini agak lebih esensial nih. Kalimatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Hai orang-orang yang terpanggil. Berarti nih yang menjalankan puasa akan ikhlas, sholat akan ikhlas, yang harus melakukan atau yang terpanggil? Terpanggil. Coba dijawab dengan rasa yang mendalam, nggak usah sekarang jawabnya. Coba rasain deh, tiap sholat, besok mau puasa, mau ngapain, itu panggilan bukan sih gitu? Atau karena ketakutan-ketakutan, keenggak-enakan, validasi-validasi dan seterusnya, yang ngebuat kita melakukan itu justru bukan dari panggilan personal gitu kira-kira. Jelas ya? Oke sampai sini? Berarti kalau sesuatu yang dilakukan terpanggil, ada yang manggil nggak kira-kira? Ada pasti. Makanya kalau nanti ujung-ujungnya katakanlah mau mendekat kepada Allah, hal yang paling sederhana, konteks esensialnya adalah satu, panggilan yang paling esensi itu datang dari kesadaran, itu nomor satu. Bukan aku harus puasa, tapi aku perlu puasa. Gitu.
Jadi nanti besok di bulan Ramadan setengah 1 ada yang ngontak, mending makan siang, nggak akan tergoyahkan gitu loh Bu. Jam 2 mending batal bareng, nggak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena apapun apapun ajakan di luar, apapun godaan di luar, saat itu adalah panggilan, itu nggak ada urusan dengan faktor apapun itu gitu. Makanya Bu, maaf ya, rada aneh. Kalau besok di bulan Ramadan saat ada orang puasa, nutup semua warung, kenapa? Menghormati orang yang puasa. Itu aneh tuh. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Bu, kalau saya tamat puasa 30 hari, tapi hari-hari nggak ada yang dagang, semua orang puasa, hebat nggak? Hebat nggak? Saya puasa tamat nih, yang jualan nggak ada, semua orang puasa, tapi saya tamat, hebat nggak? Biasa aja. Tapi saat yang dagang banyak, semua orang gak puasa, dan saya tetap tamat puasa, itu the best. Dan kekuatan itu datang dari yang namanya panggilan. Jadi sebenarnya satu Ramadan itu bukan konteksnya ya, bukan keharusan besok puasa, bukan, tapi that's it. Satu Ramadan adalah panggilan, aku besok mau melakukan gitu. Makanya dalam perspektif ini, kenapa kalau mau masuk bulan puasa harus ada hilal gitu kira-kira. Nah si hilal itu nanti yang akan memanggil kita gitu. Nah artinya yang 30 hari ini adalah puasa barengan, tapi personal puasa itu bisa kapanpun saat hilal itu hadir, kita start mulai puasa sesuai hilal itu ada gitu kira-kira. Oke Bu, sip ya. Dan biasanya contoh-contoh nih ya, hilal-hilal yang akan membuat kita terpanggil untuk pembelajaran-pembelajaran ini nggak bisa enggak, rata-rata datang dari penderitaan, udah gitu aja. Penderitaan, kesakitan, kesulitan, itu biasanya hilal alami untuk kita melakukan quote and quote puasa gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks apapun itu, kenapa Rumi selalu mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk? Karena semua penderitaan sebetulnya akan menjadi hilal, penanda diri untuk aku mau melakukan keterpanggilan menuju kepada keimanan, menuju kepada ketakwaan gitu. Oke, Bu? Aduh, diam-diam gini ini. Dapat ya? Dah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut? Ini preface dulu nih. Ibu-ibu nggak usah pura-pura ngerti, nggak apa-apa ya. Kalau nggak ngerti nanya aja mending. Ya, apa yang nggak jelas, apa yang nggak paham, mending kita diskusiin dulu sebelum nanti kita masuk prosesnya seperti apa, iman gimana, proyeksi ketakwanya gimana, kita akan bahas pelan-pelan. Tapi oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah, kalau gitu saya mau nanya nih. Berarti selama bulan Ramadan ini kegiatan sosial barengan nggak? Iya dong. 30 hari kan barengan nih. Tapi meramadankan diri privatnya kira-kira? Privat. Yang 30 hari barengan, yang barengan itu cuma ada satuan waktu 30 hari. Tapi meramadankan diri privat 365 hari nggak ada selesainya gitu. Jelas ya? Makanya ini long term effect sih sebetulnya. Dilatih dalam 30 hari. Oke sampai sini? Dapat ya? Nah sekarang kita kupas dulu nih si dirinya nih. Ya, kita ulang. Hai orang-orang yang beriman. Satu orang beriman tadi memiliki apa? Kesadaran. Sadar. Ibu-ibu menyadari nggak ya? Kita ini bisa didorong oleh kesadaran, bisa didorong oleh kebiasaan. Beda nggak? Bisa bedain nggak? Ada yang didorong oleh kesadaran, ada yang didorong oleh kebiasaan. Saat kita melakukan keseharian, kira-kira ibu-ibu lebih banyak sadarnya, lebih banyak kebiasaannya? Kebiasaan udah pasti, 98% di sini. Maka saat kebiasaan yang mengontrol diri kita, yang 2% itu off.
Makanya ngomong kebiasaan gitu, merespon kebiasaan gitu, melihat kebiasaan gitu, sudut pandang kebiasaan gitu, dalam satu hari nggak banyak perubahan gitu. Kenapa? Kita masuk ke level yang namanya automatic. Contoh nih ibu-ibu. Kalau kita udah biasa ngelihat satu masalah marah dulu, maka marah jadi kebiasaan. Kalau kita melihat suatu masalah kesal dulu, maka kesal jadi kebiasaan. Padahal mungkin gak harus marah, gak harus kesal, tapi karena itu udah jadi kebiasaan, marah dan kesal menjadi keseharian kita gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kebiasaan bisa menguasai diri kita gak? Bisa gak? Dan sorry to say, kira-kira udah di atas 40-50 memang rada susah sih ngerubah kebiasaan. Susah aja. Makanya agak PR besar saat kita menggunakan program yang sama dalam kurun waktu yang lama, itu ngerubahnya susah banget. Bukan nggak bisa, tapi effortnya jauh lebih tinggi gitu. Karena, maaf nih, di sini ada yang suka overthinking nggak? Suka overthinking? Overthinking salah satu habits nggak? Iya. Pokoknya ada gimana-gimana langsung aja ke situ. Mutar di situ. Cemas, anxiety, khawatir. Itu salah satu kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar kita putar-putar dalam keseharian menjadi sebuah program dasar di dalam keseharian hidup kita gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Contoh, kebiasaan ibu-ibu akan menentukan pilihan sesuatu dalam hidupnya nggak kira-kira? Iya. Berarti pilihanmu tergantung kebiasaan. Setiap pilihan akan mengundang realitas kehidupan yang datang nggak kira-kira? Iya. Jadi kebiasaan akan mengundang semua drama dalam hidup kita gitu. Nah yang lucu bu, pengen ngerubah realitasnya, pengen ngerubah siapa yang datang, tapi kebiasaannya nggak dirubah, nggak bisa. Karena ini menanam, ini menuai. Kalau di sini nanamnya cabe, keluarnya nggak mungkin durian gitu. Oke? Makanya di sini banyak orang komplain, kenapa ya gua tuh banyak banget datang orang yang nyebelin. Iya, lu nya nyebelin masalahnya gitu. Kenapa? Karena semua yang datang ke kita tergantung dari konteks apa yang kita pilih. Ini semua akan menjadi hukum yang namanya konsekuensi gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti pertanyaan berikutnya, kalau kita ingin merubah arah hidup, yang perlu dirubah salah satunya kebiasaan nggak? Nah gitu. Artinya, kalau kita sekarang pengen ngerubah arah hidup yang harusnya kebiasaan ini dirubah, berarti harus tahu nggak kebiasaan apa yang harus dirubah? Nah gitu. Nah ibu-ibu, kenapa tadi saya ngomong preparation? Kalau bisa, besok selama 30 hari ini, latihlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang kira-kira ibu-ibu udah mulai nggak nyaman dengan kebiasaan itu, dikontrol untuk turun volumenya. Coba tolong disadari, kebiasaan buruk aku apa ya? Misalnya mulai sadar, kayaknya aku pelit deh, misal. Kayaknya aku terlalu banyak judgement deh, misal. Kayaknya aku terlalu over worry deh, misal. Itu semua yang tahu diri kita masing-masing gitu. Sehingga nanti dari kebiasaan-kebiasaan yang kita udah scanning ini, selama 30 hari dilakukan yang namanya latihan untuk diturunkan kapasitasnya gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah jadi saya mau kasih PR dulu nih sama ibu-ibu nih. PR-nya sederhana aja. Ibu-ibu gak usah jauh-jauh. Cari dari konteks yang ngerasa dalam dirinya yang gak nyaman, kebiasaan buruk apa sih yang paling kira-kira ini gak oke buat aku gitu. Nah, itu dicari. Karena pasti ada. Sehingga saat kebiasaan-kebiasaan buruk ini nanti ditukar, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih menguntungkan gitu kira-kira. Makanya nanti di bulan Ramadan banyak hal yang biasa kita lakukan tidak dilakukan. Intinya cuma satu, merubah kebiasaan.
Dan merubah kebiasaan itu at least butuh 40 hari dilakukan tiap hari. Karena melakukan kebiasaan baru, kita perlu nanam, dan 40 hari itu adalah waktu yang awal untuk menanam kebiasaan baru. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau punya kebiasaan baru, besok start, kalau bisa jangan bolong 40 hari ke depan, lakukan secara konsisten. Karena nanti kita akan menemukan buahnya at least 30 hari ke depan, 40 hari ke depan, 1 bulan ke depan. Di situ kita akan mulai muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Sampai sini oke? Sip? Paham ya? Berarti mari kita maknai bulan Ramadan ini adalah changing habits. Jadi ini bintang satunya ya, supaya nanti kita bisa ngambil take home-nya untuk bawa pulangnya adalah kita cari kebiasaan nih. Apa yang kira-kira nggak oke? Yang tidak menguntungkan, yang merugikan, yang kira-kira ini menghambat lah gitu kira-kira. Dan itu perlu dilatih diulang-ulang gitu. Oke Bu? Sip sampai sini? Dapat ya? Nah, sekarang kita masuk yang kedua ngomongin tentang si diri tadi. Dah. Kita udah pernah bahas ulang-ulang nih ya. Diri kita yang menjadi cangkang paling luar, ini namanya adalah jasad. Tubuh fisik nih. Ini adalah jasad. Coba kita ulang sedikit aja. Tubuh fisik ini, diri sejati kita bukan? Hah? Tubuh fisik ini, yang sejati itu kan disebut fitrah namanya. Makanya Bu, selesai Ramadan, kita kembali ke fitrah atau menuju fitrah? Kembali, bukan menuju. Disuruh kembali ke fitrah, kembalilah kepada original dirimu yang sejati gitu. Nah, pertanyaannya, sesuatu yang fitrah itu adalah sesuatu yang gak pernah berubah, sesuatu yang dari awal sampai akhir dia akan stay same, dia akan sama, dia nggak akan mengalami yang namanya perubahan. Kenapa? Karena fitrah inilah saya sering sebut, ini yang disebut yang namanya diri sejati. Oke ya, pelan-pelan nih. Jasad, diri sejati kita bukan? Hah? Iya atau enggak? Iya. Atau enggak? Enggak. Ya, satu iya, satu enggak. Nah, pertanyaan saya, kenapa jasad tidak disebut diri yang sejati? Karena berubah. Betul nggak? Tubuh fisik ini cangkang. Tubuh fisik ini casing. Oke ya, casingnya. Nah, pertanyaannya, diri kita ini cuman casing ini nggak? Enggak dong, karena ini cuman wadahnya. Ulang sekali lagi ya. Ibu-ibu, spidol ini benda baik, benda buruk? Netral. Nggak baik, nggak buruk. Sebelum ditetapkan ini mau dipakai apa? Betul? Berarti spidol ini akan jadi baik atau akan jadi buruk tergantung tangan saya nggak? Enggak, karena ini mah casing. Oke? Ini ibu-ibu mulai pusing apa gimana nih? Nah, pusing itu di tubuh itu pusing lah. Pusing itu di sini nggak kira-kira? Tadi ibu mengalami memikirkan, ada merasakan gitu nggak kira-kira? Oh, berarti ada bagian aku yang hanya bukan tubuh fisik masuk ke dalam, namanya jiwa. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Apa sih isinya jiwa? 1, pikiran, perasaan, dan emosi. Dah. Di ruangan ini semua nih, jasadnya beda-beda nggak? Bahan bakunya beda nggak? Sama.
Ini kan atom-atom juga sama. Kan ini kulitnya. Ini kulit, ini mata, ini rambut, ini kuping. Sama nggak sebenarnya? Sama. Tapi ibu-ibu bisa nggak ngelihat si A nyenengin, si B nyebelin? Bisa nggak? Berarti si ini nyebelin atau nyenengin bukan urusan jasadnya, bukan. Dari jiwa. Jadi antara aku benci dan aku bahagia, aku senang dan aku sebel, itu di jasad atau di jiwa? Nah gitu. Berarti buat ibu-ibu yang banyak sebel sama orang, jiwanya bermasalah nggak? Nah gitu udah. Ada something di sini nih. Iya, kok ngelihat ini sebel, ngelihat ini sebel, ngelihat ini sebel, ngelihat ini salah, ngelihat ini benci. Berarti semuanya kaitannya ada di dalam jiwa. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, satu lagi. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bu, nggak apa-apa ya kita bahas Ramadan gini, nggak apa-apa ya? Nah, supaya dalam gitu. Supaya nanti pas Ramadan tuh ngerti bukan hanya urusan makan minum di sini, bukan. Karena urusan makan minum itu urusan paling luar gitu. Anak kecil disuruh nggak makan nggak minum juga bisa, Bu. Gitu. Tapi poinnya bukan hanya urusan nggak makan nggak minum, tapi nanti yang paling esensial ada di sini dan ada di sini gitu. Nah, ulang ya. Pelan-pelan ya. Nih. Yang paling luar namanya jasad. Oke? Ini nanti urusannya apa? Makan, minum, tidur, reproduksi. Sini nih urusannya. Makanya casing ini sering disebut hayawan atau disebut hewan. Makanya dalam bahasa filsafat disebut hayawan natikun. Kita ini adalah hewan yang bisa mikir. Berarti kalau lagi nggak mikir, lagi jadi apa? Nah udah gitu. Nah urusannya mamah biak mulu gitu. Makan, minum, reproduksi, bobo. Makan, minum, reproduksi, bobo. Kaitannya cuman ada di wilayah survival mode. Nah makanya ibu-ibu maaf ya, kalau survival mode-nya belum beres, susah naik ke level sini nih. Boro-boro ngomongin ketuhanan, ini urusan lapar nih gitu. Jadi sulit diajak ngobrol Tuhan sama orang lapar, mending kasih makan dulu gitu. Jadi kalau tadi makan dulu udah bener gitu ya. Kenyang dulu, baru bisa mikir gitu. Means kalau ininya udah beres, kita bisa masuk ke sini. Ranah fisiknya udah oke, kita masuk ke sini. Maka perjalanan spiritual salah satu esensi yang paling dasar, beresin dulu tubuh fisiknya. Dan jangan lupa ini perlu dirawat, Bu. Karena kalau ini nggak dirawat, segimanapun keren jiwanya, tapi kendaraannya nggak oke, mogok-mogokan, repot juga gitu. Makanya dua hal ini nggak bisa kalau tidak ada pada perawatan yang holistik gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya? Clear ya? Paham ya? Berarti merawat tubuh fisik dengan apa? Menjaga asupan makanan, menjaga asupan minuman, olahraga, tidur. Ini semua bentuk ibadah, jangan lupa loh. Iya. Makanya kalau kita nggak merawat tubuh ini, pasti sistem tubuhnya chaos gitu intinya. Dan salah satu yang membuat perawatan baik itu adalah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Makanya besok di waktu Ramadan, makan dan minum dikurangi nggak batasannya? Iya, karena terlalu banyak makan nggak bagus. Nih contoh. Ngomong-ngomong ibu-ibu, besok yang puasa jasad kita atau jiwa kita? Dua-duanya, kan ini juga puasa. Nah mulai, ini ibu-ibu belum puasa tapi udah kayak puasa sih ayah. Dua-duanya, kan ini nggak makan nggak minum. Tapi yang di sini juga puasanya nanti beda. Dua-duanya nih, sip ya, oke ya. Contoh, saya kasih contoh. Ulang sekali lagi ya, sekali lagi. Disuruh kembali kemana Bu? Fitrah. Berarti kembalilah ke dirimu yang sejati.
Ya pelan-pelan ya. Jasad fitrah bukan? Kenapa? Berubah. Jasad berubah ngerti ya maksudnya ya? Ada penuaan, ada perubahan fisik gitu. Itu semua pasti ada perubahan. Makanya fisikal ini pasti berubah. Dah, masuk ke dalam. Namanya jiwa. Jiwa berubah nggak? Berubah. Pikiran ibu-ibu sekarang sama 5 tahun lalu bisa beda. Perasaan tadi pagi sama sore ini beda. Siang ini, sore ini, nanti malam beda. Ini juga pasti berubah. Oke? Sekarang saya mau nanya gini, Bu. Kalau kita mau kembali ke Allah, kira-kira kembali ke tempat yang jauh atau yang dekat? Allah itu maha jauh atau maha dekat? Nah, kalau maha dekat, dekat atau dekat banget? Berarti kalau mau ilahi rojiun kembali ke fitrah, ke tempat yang paling jauh atau paling dekat? Di mana? Nah, di mana di sini tadi di mana? Hati, liver. Enggak, di lapisan kita yang lebih dalam lagi namanya ruh gitu kira-kira. Ya ini gampangan dulu nih. Berarti antara jasad, jiwa dan ruh satu kesatuan di sini nggak kira-kira? Iya, nggak ada di mana-mana. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, di surat 32 ayat 9, ruh itu percikannya Allah. Nah, fitrah tuh ada di sini nih, Bu. Quran tuh ada di sini nih. Petunjuk tuh ada di sini nih. Nggak di mana-mana. Jadi saat dirimu mau mendapatkan petunjuk yang sejati, selamilah dirimu yang bagian fisik, selami juga bagian jiwa. Saat kamu melampaui bagian jiwa, kamu akan ketemu dirimu yang sejati gitu. Berarti ini lagi mau memanggil kita perjalanan meniti ke dalam nggak kira-kira? Yes. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, yang menarik, kalau kita mau pindah dari jiwa ke ruh, syaratnya satu, Bu. Satu syaratnya. Dalam bahasa Quran di surat 89 ayat 27 kalimatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Saat jiwamu tenang, kamu punya kesempatan terhubung dengan kesejatianmu. Saat jiwamu tidak banyak gejolak, kamu punya kesempatan untuk menyatu dengan percikannya, kamu akan ketemu petunjuk ada di situ. Makanya, ini saya sering sebut supaya gampang, ini namanya bagian rasa. Intuisi. Ini bagian rasio gitu. Berarti kalau kita mau mendapatkan petunjuk, sebenarnya keluar diri atau ke dalam diri? Kalau mau masuk ke dalam konteks kesejatian, berarti jiwanya harus diapain? Ibu-ibu jiwanya nggak pernah tenang, nggak akan dapat ide baru, udah pasti. Jiwanya nggak tenang, nggak akan dapat solusi aja udah. Jiwanya nggak tenang, looping di problem yang sama, dengan sudut pandang yang sama, jarak pandang yang sama. Kenapa? Karena ininya sangat teramat bergejolak gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Aduh, oke nggak ini? Oke. Dapat ya? Oke. Jadi sekarang pertanyaan saya gini, Bu. Kalau mau dalam tanda petik ketemu Tuhan, ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat? Dekat atau dekat banget? Di mana? Di dalam diri kita, di dalam sesuatu yang paling sejati. Tapi, ini saya sering sebut ya, supaya gampang. Allah itu saya sering sebut aku satu, ini adalah aku duanya, ini adalah aku tiganya, ini adalah aku empatnya. Artinya apa? Kalau kita mau masuk ke aku dua, aku empatnya regulasinya baik, aku tiganya regulasinya baik, baru ini on gitu. Jelas ya?
Saya kasih contoh lagi Bu, supaya gampang, pelan-pelan ya. Bu, kita pusing-pusing dulu nggak apa-apa ya. Abis ini lewat, nanti ngerti pasti dapat aha moment semuanya. Oh oke, gitu. Supaya nanti kita ngelihat konteks ini tuh bukan hanya sebagai konteks ritual gitu maksud saya. Ya contoh. Ibu tahu bahasa Allah menggunakan gelombang, bukan kata-kata, tapi gelombang. Karena Allah itu adalah maha energi, maka dia akan menggelombangkan dalam vibrasi tertentu dan frekuensi tertentu. Oke? Jadi katakanlah kalau ini ada radio, mau mendengarkan salah satu FM si siarannya, ini harus matching dulu nih sama gelombangnya, frekuensinya. Oke? Makanya gelombang siaran Allah dari dalam itu nggak pernah off Bu. Cuman radio ini nggak pernah matching sama frekuensi hatinya gitu. Sibuk terus di sini nih. Sibuk terus sama pikirannya, perasaannya, emosinya. Sibuk terus dengan pikiran masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Sehingga hari ini orang jarang banget tubuhnya di sini, pikiran, perasaan, emosinya di sini. Itu jarang banget Bu. Jarang aja. Gak usah contohnya jauh-jauh ya. Ini ibu-ibu kayak merhatiin saya ngomong, nggak tahu isinya gimana, nggak tahu lah pokoknya. Udah nggak tahu aja. Ya mukanya kayak merhatiin sih gitu. Tapi pikirannya entah lagi dekat-dekat ke belakang, dekat-dekat ke depan, dekat-dekat ke belakang, bentar-bentar ke depan lagi. Kenapa? Karena ini sangat sulit untuk hadir di sini gitu. Dan kebiasaan orang modern sekarang tubuhnya di sini, pikirannya udah nggak di sini lagi sih gitu. Makanya saat dia terlalu banyak ke depan, namanya anxiety. Yang belum kejadian, dianggap udah kejadian, takutnya sekarang. Anxiety tuh. Yang menarik, udah lewat, udah nggak ada, sekarang masih bermasalah. Itu namanya depresi. Nah ibu-ibu kira-kira udah ada gejala-gejala itu rada akut, mending cepetan ke psikolog, udah. Atau nggak ke psikiater, serius Bu. Beneran. Karena jangan-jangan jiwanya memang perlu direhabilitasi gitu. Ya, karena itu semua indikator-indikator parameter penyakit-penyakit mental. Karena kenapa? Semuanya nggak holistik gitu intinya. Oke? Dapat ya? Paham ya? Jadi sekarang kalau ngomongin ilahi rojiun kembali ke fitrah, gimana mau pulang ke Allah orang kita alamat Allahnya nggak tahu. Nah Quran ngasih tahu bahwa aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Di mana at least aku tahu bahwa aku yang sejati itu ada di aku dua gitu kira-kira. Oke Bu? Sip ya? Nah hari ini saya rasa simpel dulu aja. Goalsnya gimana caranya radio ini terhubung sama gelombang ini gitu. Si radio ini terhubung sama FM ini gitu. Berarti frekuensinya harus dicuning nggak? Iya dong. Harus disamain. Ini saya nggak tahu radio Jakarta ya, saya anak Bandung Bu. Anggap aja dulu saya mau dengerin OS FM misalnya. Itu harus masuk ke 103,0 FM. Kalau misalkan saya masuknya ke AM, bisa dengerin OS nggak? Nggak bisa. Pun saya di FM, tapi masuknya ke gelombang 1050, dengerin OS nggak? Nggak juga. Udah harus di switching ke FM, masuk ke frekuensi yang sama, cetek pas, di situ baru kita bisa mendengarkan suara yang ada dari dalam gitu. Sampai sini oke? Nih ya pakai analogi radio. Pertama Bu, kalau mau dengerin radio OS berarti harus punya radionya nggak kira-kira? Iya. Pertama kali diapain radionya? Colokin dulu. Harus punya daya listrik. Nah, dalam perspektif Quran, daya terhubung dengan Allah itu namanya sedekah gitu kira-kira.
Jadi maaf ya, kira-kira orang pelit susah ketemu radio Tuhan, susah aja. Karena kalau kita mau nelpon perlu pulsa, anggap aja begitu. Pulsa sepanjang apa kita telepon itu adalah kebaikanmu gitu. Daya bagaimana nyalanya radio untuk terhubung dengan Tuhan itu adalah kebaikannya gitu. Makanya kita tidak makan di siang hari di waktu puasa itu bukan hanya urusan gak makan gak minum sebetulnya. Itu urusannya dalam konteks nanti dalam wilayah yang namanya jiwa. Jelas ya? Makanya di dalam Al-Quran kalau kamu mau dapat hikmah, hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Titik. Hikmah kesadaran, hikmah bijaksana, hikmah pemahaman esensi hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ibu-ibu tanpa berbuat baik nonsense saja udah. Karena nanti kita akan ngerti bahwa value-nya seseorang itu adalah intinya bukan agamamu, bukan ritualmu, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain kita misalnya. How we treat others itu sangat memengaruhi nilai ketakwaan kita. Makanya yang selalu saya cerewet ulang-ulang, orang takwa nomor 1 tidak pelit, itu nomor 1 tuh. Jadi mau sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, pengajian tiap hari, tapi pelit. Nah, nggak akan ada sinyal ke sana, nggak akan. Mungkin dia hafal, mungkin dia hatam, yes. Tapi di tengah-tengah yang namanya jiwanya itu nggak bisa tenang. Pasti gini nih, gitu. Karena kenapa? Ketenangan jiwa ini kata kuncinya ketika hikmah dihadirkan, 1. Hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi oleh karena itu ibu-ibu jangan ragu-ragu untuk berbuat baik. Karena berbuat baik adalah makanan untuk jiwa kita. Karena tanpa berbuat baik, jiwa kita ini sedang tidak diberikan yang namanya nutrisi. Ya, contoh. Nih ya, supaya kita ngerti besok puasa tuh kenapa. Contoh. Di Al-Baqarah 184 Bu, ada kalimat menarik banget. Diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa membayar fidyah. Di situ ada kata-kata berat menjalankan puasa. Saya mau nanya Bu, orang yang berat menjalankan puasa itu siapa? Sakit apalagi? Sepuh, menyusui, hamil gitu ya kira-kira. Ya itu jawaban bagus lah, tapi basic banget gitu. Oke sih. Sekarang saya tanya nih, contoh. Tipikal orang yang misalkan nih, saya selalu ulang-ulang pakai contoh ini. Jam 7 bangun pagi, breakfast. 9:30 brunch. Jam 1 lunch. 3:30 afternoon tea. Jam 6:30 dinner. Belum di sini cemil. Ini di sini nyemil. Ini di sini nyemil. Jadi ini urusan, inti dari urusan makan mulu kerjaannya gitu loh Bu. Ya. Kebayang sebelum jam 12 siang udah 2 kali meal. Gitu misal. Sekarang saya tanya, tipikal orang yang seperti ini terus disuruh cuman boleh makan waktu sahur dan makan waktu buka. Kira-kira berat nggak? Berat. Oke? Nah saya koma ini. Bu besok kan kita mau masuk bulan Ramadan ya? Ibu-ibu ada rasa bahagia nggak mau masuk bulan Ramadan? Oh yang bener ah. Tuh. Coba kita renungin. Ibu-ibu kalau boleh jujur, mending makan diatur waktu kayak puasa atau bebas kayak sekarang? Bebas. Yang bener ah. Bebas. Kalau boleh milih, saya mau kapan aja makan, minum kapan aja, bebas terserah saya. Atau diatur-atur kayak bulan Ramadan, mana yang lebih prefer? Bebas. Berarti waktu mau masuk bulan Ramadan mau diatur nggak? Bahagianya dari mana orang nggak menyenangkan?
Betul nggak? Makanya kalau dalam perspektif bahasa wajib di dalam Quran, jangan lupa Bu, sesuatu yang diwajibkan Allah itu pasti sesuatu yang kamu nggak suka. Ya nggak gitu juga sih, gitu. Tapi maksud saya gini loh Bu, maksud saya gini, orang yang disuruh puasa karena emang berlebihan makan. Ini ada orang yang sehari bisa makan, sehari enggak. 2 hari enggak makan, sehari makan. Orang-orang yang jarang makan disuruh puasa, berat nggak? Enggak. Jelas ya Bu ya? Artinya, di situ ada misi private buat dirimu, tapi jangan lupa ada misi sosial juga untuk membentuk ketakwaan. Contoh lagi, let's say kita makan 1 pagi, 2 siang, 3 malam. Dah misalnya gitu. Waktu puasa makan siang dipakai nggak? Kita makan nggak? Tujuannya cuma satu, bukan hanya kamu nggak boleh makan siang, tapi poinnya adalah jatah makan siangmu kamu kasihin ke fakir miskin. Itu namanya puasa. Paham gak maksud saya? Jadi jangan sampai makan pagi ditahan, makan siang ditahan, makan sore ditahan, ngasih ditahan, gak ada kegiatan jiwa dalam konteks ketakwaannya. Yang akhirnya apa? Siang emang gak makan sih, tapi dikumpulin di maghrib, balas dendam. Itu namanya jama takhir makan siang. Segala macam dibeli, jadi boros. Habis gitu banyak nggak kemakan. Jadi cuman pindah jam makan. Ini namanya pesta kuliner gitu loh Bu. Jadi kalau mau boleh pakai mindset yang simpel, orang yang kira-kira nggak terlalu paham, begitu nanti bangun tidur pas abis sahur, dia akan mikir. Pertama kali mikirnya udah langsung, nanti buka pakai apa ya gitu loh Bu. Ya, berarti urusannya makan mulu. Tapi at least kalau rada-rada ada iman nih misalnya, begitu bangun tidur mindset pertama adalah jatah makan siangku aku kasihin ke siapa ya? So ibu cari yang kira-kira membutuhkan, yang kira-kira lapar. Aku sengaja, aku bisa beli makan siang nih, duit ada, kesempatan ada, tapi aku nggak akan ambil ah. Kenapa? Karena aku lagi terpanggil untuk mentakwakan jiwaku, maka jatah makan siang yang saya bisa beli nih, saya nggak ambil, saya mau kasihin ke fakir miskin. Itu nilai puasa ada di situ gitu. Iya. Apalagi kalau ini dilakukan dalam konteks fisikalnya puasa, jiwanya juga ikut puasa. Makanya disebut saum dan siam itu konteksnya dua-duanya dalam satu kesatuan gitu. Oke Bu? Sampai sini oke? Dapat ya? Jadi maksud saya, ini besok bukan urusan hanya makan minum, udahlah gitu. Tapi urusan private, di mana privasiku, aku pokoknya mau bertirakat nih 1 bulan ini, nggak ngambil makan siang ah. Aku mau makan siang, mau nyari orang yang miskin, mau aku kasih. Nah value puasanya ada di situ gitu. Oke? Nah sekarang kita masuk nih. Ulang ah sekali lagi. Jasad aku 4, fitrah bukan? Bukan. Jiwa fitrah bukan? Bukan. Ruh fitrah bukan? Nah gitu. Berarti kalau aku mau pindah dari mode ini ke mode ini, mode ini ke mode ini, 1, tubuhnya perlu diam Bu. Radio yang banyak dibawa jalan-jalan, ada noise nanti. Begitu diem, nggak ngapa-ngapain, sinyalnya lebih bagus. Yuk pernah nggak lagi nelpon jelek sinyal, nyari sinyal, pernah nggak? Begitu nyari sinyal diem ada gitu nggak kira-kira? Kenapa? Karena sinyal itu akan oke kalau ininya diam. Itu 1. Yang kedua,
supaya kita bisa mengakses ke sini nih, si jiwanya itu perlu hening. Dan kombo perpaduan diam dan hening ini akan membawa kita masuk menuju kepada aku dua gitu kira-kira. Jadi kalau yang hari-hari di bulan selain Ramadan schedule-nya A, B, C apa, sebisa mungkin ada diamnya dulu lah gitu kira-kira. Sebisa mungkin diniatkan kita punya banyak me time. Gak terdistraksi sama faktor eksternal. Aku menyediakan waktu untuk diriku. Aku menyediakan untuk kontemplasi. Nah itu nanti sering disebut dalam perspektif di Ramadan itu namanya itikaf gitu. Sih itikaf ini bukan bobo bareng di masjid, bukan. Mau tidur di masjid gitu, bukan sih gitu. Itu kayak wisata masjidnya bagus-bagus aja sih. Tapi poinnya, intinya adalah aku mendiamkan diri, mengheningkan jiwa, titik. Dan ini semua kalau tidak direncanakan, tidak diplanningkan, kita nggak pernah punya waktu aja udah. Maka kata kuncinya adalah mengizinkan. Kenapa mau mengizinkan? Karena aku terpanggil. Jadi bahasa gampangnya Bu, semoga nanti di bulan Ramadan terserah deh ya, karena ini waktunya kan mau kita aja sih, pasnya aja. Kasaran kata, kalau pakai bahasa Islam ada uzlah dulu, menyendiri dulu gitu. Banyak me time-nya dulu gitu. Karena dalam diam dan hening, kita akan punya kesempatan untuk mengakses si aku dua gitu kira-kira. Oke Bu? Sip ya? Dapat ya? Jadi PR barengnya, coba dicek satu, kebiasaan apa nih yang mau saya rubah. Supaya before afternya lebih oke nih. Yang kedua adalah menyadari bahwa ini semua perjalanan bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam gitu. Nah, yang ketiga, ini kaitannya sama puasa fisik nih. Ini sampai sini oke Bu? Dapat ya? Nah, ini kita ngomongin si puasa fisiknya nih sekarang. Supaya holistik, nanti kita ngerti kenapa ini sangat dibutuhkan gitu. Dah. Inti kehidupan kita itu adalah energi. Ibu-ibu datang ke tempat ini ikut pengajian pakai energi nggak? Pakai. Melakukan sesuatu pakai energi nggak? Pakai. Merespon sesuatu pakai energi nggak? Pertanyaannya, berapa persen ibu-ibu menyadari menggunakan energinya? Dikit aja. Karena terbiasa pengeluaran energi kita ini keluar dikontrol oleh yang namanya kebiasaan. Oke? Sehingga nanti kita ngerti salah satu esensi dari semua kegiatan di bulan Ramadan ini sebetulnya adalah membuat energi kita efektif dan efisien gitu. Ya, saya kasih contoh Bu. Contoh, ibu kalau marah pakai energi nggak? Benci pakai energi nggak? Julid pakai energi nggak? Coba dicek berapa energi yang habis ke area-area yang nggak penting gitu loh Bu. Saat kita mulai sadar bahwa marah perlu energi, benci perlu energi, menilai perlu energi, julid perlu energi, kita akan mulai menyadari kalau sesuatu itu nggak perlu dialirkan energi, nggak perlu dikasih atensi, mendingan kita save our energy. Makanya hashtag saya di Ramadan 2026, hemat energi gitu. Supaya si energi kita nggak banyak kebuang ke tempat-tempat yang merugikan. Sampai sini oke? Dapat ya? Bisa dimengerti ya? Makanya Bu, jangan lupa ya, ibu-ibu waktu merhatiin saya ngomong, itu ada disebut pay attention, bayar loh menggunakan energi. Jadi saya selalu menggambarkan, lihatlah energi seperti ngelihat uang.
investasikan ke tempat yang menguntungkan. Jadi besok-besok mau marah, mikir dulu, ini marah perlu energi nih, kayaknya nggak worth it deh kalau saya ngeluarin energi marah segede ini. Nggak usah. Segala sesuatu nggak perlu marah, nggak perlu komen, nggak perlu apapun, karena yang bisa menguasai apapun konteks yang bentuknya energi itu adalah diri kita masing-masing gitu. Setuju? Oke? Nah, sekarang kita ngomong tubuh, Bu. Tubuh fisik nih. Ibu-ibu begitu tidurnya good quality, itu sama dengan lagi ngecas 100% baterai. Oke, 100% baterai. Berarti kalau lagi ngecas 100% baterai, begitu bangun tidur anggap baterai kita ini 100%, Bu. Anggap. Jangan lupa, saat kita bangun tidur, kita udah kepotong 20% energi dipakai oleh otak kita nih. Jadi udah kekat, anggap aja 20% dipakai di otak kita. Udah 20% si energinya. Pertanyaannya, udah gitu otaknya pakai overthinking lagi, bisa nambah 10% gitu. Berarti bangun tidur aja udah drop 30%, sisa tinggal 70%. Dan ibu-ibu tahu, salah satu yang membuat energi kita terkuras, itu namanya sistem pencernaan di sini nih. Itu let's say 20% juga. Berarti saat banyak makan, saat banyak makanan masuk, pencernaannya nyala terus, energinya habis terus nggak di situ? Iya. Makanya Bu, yang namanya puasa, itu sesuatu treatment yang paling bagus untuk apa? Membuat energi menjadi tidak berlebihan untuk dikonsumsi gitu. Jadi orang yang terlalu banyak makan 20% plus 7 plus 30%, 50% plus tambah 10%, kebayang nggak? 60% dipakai hanya untuk otak dan pencernaan, 40% dibagi-bagi ke jantung, paru-paru dan seterusnya. Kan kecil konsumsinya, betul nggak Bu? Artinya apa? Tidak menyeluruh, tidak seimbang gitu. Makanya kenapa ini 20% di-cut, kita kurangi makan dan minum. Makanya mungkin Ibu pernah dengar satu penelitian, kalau orang asupannya 16 jam itu dalam artian dia nggak makan, itu kita akan keluar yang namanya sel autopagi, di mana si sel itu akan melakukan self healing, sel yang mati itu akan dimatiin. Sel yang udah nggak bagus akan dimatiin oleh tubuh kita sendiri gitu. Makanya Bu, less eating is good gitu. Dulu orang mati gara-gara kelaparan. Sekarang orang mati gara-gara kekenyangan. Karena keberlimpahan kalorinya makin tinggi gitu intinya. Nah, jadi di Ramadan, bulan Ramadan nanti itu one whole package nih ya. Antara aku meregulasi tubuh fisik, aku meregulasi jiwa, bagaimana si fisiknya kita beresin melalui puasa, tidak makan dan tidak minum dalam satuan waktu tertentu, bagaimana jiwa kita punya lebih banyak waktu me time, ini adalah combo untuk kita bisa mengakses aku dua yang disebut kesejatian. Dan nanti puncaknya Quran tuh nanti ada di sini gitu. Maka saat ininya oke, jiwanya tenang, pasti nanti dihadirkan dengan yang namanya nuzulul Quran. Pasti nanti ada idea, nanti yang disebut Lailatul Qadar. Dan itu semua perjalanan bukan keluar, perjalanan bukan kemana-mana, tapi perjalanan meniti dari aku yang paling luar, masuk ke tengah-tengah, masuk ke dalam, sehingga ketika ini semua jadi proses ritual yang selama 30 hari ini, disitulah kita kembali ke fitrah. Membakar semua kebiasaan-kebiasaan buruk di sini. Membakar semua frekuensi-frekuensi yang kurang oke di sini. Sehingga kita bisa ada di level yang jauh, jiwanya lebih tenang. Disitulah progres yang perlu nanti ditingkatkan di bulan Syawal gitu kira-kira.
Oke Bu? Sip ya? Jadi harapannya besok di bulan Ramadan gak usah terlalu ikut hingar-bingar, riuh-riuh di sana gitu. Tapi ciptakanlah momen heningnya masing-masing gitu intinya. Supaya gak terlalu sibuk dengan external world, pendengaran, penglihatan, pikiran, memorinya gak terlalu ke-trigger. Di situ kita memperbesar porsi me time kita masing-masing gitu intinya. Oke, Bu? Dapat ya? Oke, sekarang kita simpulkan dulu nih. Kita simpulkan. 1, ulang ya. Ramadan itu adalah bagaimana satu momentum kita membakar sesuatu yang gak penting dalam bentuk yang kita bahas tadi, let's say kebiasaan. Sok dicari dari sekarang apa nih yang mau saya rubah gitu. Supaya nanti tahu indikator parameternya, oh aku berhasil berapa persen merubah itu gitu. Ya, yang kira-kira nggak tahu kebiasaan buruknya apa, ibu boleh cek respon orang-orang aja udah. Karena respon orang lain itu biasanya dari kita terpancar gitu kira-kira. Ya. Orang misalnya nggak ngerasa pelit, tapi temennya tuh tahu banget kalau dia pelit gitu misalnya Bu, tahu aja. Kenapa? Karena faktor eksternal itu bagus banget juga buat kita scanning gitu intinya. Makanya kan disuruh ikro, disuruh menelaah gitu intinya. Ya. Puasa, stay with God gitu. Kita perlu diam, hening. Nah, diam dan hening ini dalam bahasa Islam itu sering disebut uzlah, sering disebut zikir, terserah deh penamaannya. Tapi pada dasarnya adalah membuat tubuh nggak ngapa-ngapain, membuat jiwanya hening, nanti lama-lama dia terhubung ke sini nih. Nah nanti kapan kita akan bahas lebih dalam lagi, si ruh ini sebetulnya adalah siapa yang menjadi sang saksi dalam diri kita gitu. Makanya saat nanti kita belajar bersaksi, kita akan mengurangi menilai. Saat hidup sudah mengurangi penilaian, pasti jauh lebih happy dari sebelumnya. Nah maka tubuh fisiknya diregulasi, jangan lupa tidak makan dan tidak minum. Si jiwanya tadi berbuat kebaikan, mengontrol amarah. Kan takwa ada 3 ya, ibu-ibu jangan lupa nih. Nggak pelit, mengontrol amarah, dan yang ketiga pandai memaafkan kesalahan orang lain. Nih ini juga jangan lupa skillnya dinaik-naikin nih. Karena memaafkan sabar itu ingat skill. Itu bukan anugerah gitu, dalam tanda petik ya. Saat kita tidak mampu memaafkan, karena memang kita kurang melatih memaafkan. Dan saat kita memaafkan, jiwa kita pasti akan lebih lepas gitu. Jadi indikator parameter jiwanya yang sempit, indikator parameter jiwanya yang mudah ke trigger, gampang baper, itu banyak banget hal yang belum dimaafkan biasanya. Dan belum dimaafkan itu pasti belum diterima. Belum diterima itu pasti belum bisa nerima kenyataan. Udah gitu aja. Nah itu banyak jiwa-jiwa yang sakit di situ tuh. Makanya disuruh diregulasi gitu. Nah, aku 4 dan aku 3-nya beres barengan diregulasi. Ada di wilayah diam dan hening. Nanti akan kebuka pintu kesejatian aku 2 nih. Yang kita akan masuk ke ranah yang namanya rasa gitu kira-kira. Dan ini perlu satuan latihan dan satuan waktu. Nah besok di bulan Ramadan Bu, udah disiapin waktunya. Semua orang yang Islam ngerjain bareng, apalagi di Indonesia. Wahana yang tepat banget untuk kita latihan bersama gitu kira-kira. Karena kalau puasa sendiri kadang-kadang susah. Kalau bareng-bareng jadi semangat. Nah makanya dikasih kesempatan emas untuk 30 hari ini karena semua orang ngerjain, mari kita mengambil kesempatan ini untuk ngeberesin jasadnya kita, ngeberesin jiwanya kita, supaya keseluruhan ini menjadi satu kesatuan yang disebut berubah dari iman menuju menjadi takwa gitu. Oke? Sip ya? Dapat ya? Nah, ini ibu-ibu baru tahu pengetahuannya kan? Baru dapat nih ceritanya.
tinggal diaplikasikan dalam keseharian. Karena kalau ini cuma ada di ranah tahu, di ranah ngerti, tapi tidak merubah diri, kebiasaan nggak akan ikut berubah. Karena musuh besar dalam hidup kita merubah kebiasaan. Dan kebiasaan itu tidak hanya cukup dengan pengetahuan, tapi harus dijinakan gitu. Makanya the best enemy in life itu adalah ego kita gitu. Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik bu, udah nggak ada lagi. Ego di luar atau di dalam? Di dalam. Jadi kalau ada masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Beresin ininya. Saat ininya beres, itunya ikut beres, lingkungannya ikut beres, frekuensinya membaik, pasti semuanya jadi membaik. Jadi itulah kenapa Quran selalu mengatakan start with yourself, peliharalah dirimu. Semakin kita memelihara ini, nanti vibes-nya pasti akan beda. Circle-nya pasti akan beda. Tarik menariknya pasti akan beda. Konsekuensinya pasti akan beda. Gitu. Dan semua ini nanti akan ditunjukkan dengan bagaimana kita melakukan ini dalam konteks yang namanya latihan. Oke, Bu. Ini pengantarnya dulu ya. Ya, maksudnya basic satunya dulu lah gitu. Karena nanti kita bisa bahas apa itu Lailatul Qadar, gimana proses nuzulul Quran, apa itu Idul Fitri, supaya kita nggak terjebak dalam wilayah yang namanya ritual gitu. Tapi harapannya kita melakukan ini menjadi tirakat jiwa kita, bukan hanya dalam konteks ritual fisik, tetapi bagaimana rasa dan rasa atau ego jiwa ini semuanya diregulasi dengan baik gitu intinya. Sip ya? Dapat ya? Jadi semoga besok nggak hanya sibuk di 4-nya, tapi juga di 3-nya jangan lupa. Supaya kita nggak hanya muter-muter di wilayah fisikal, tapi bagaimana peningkatan iman menuju takwa itu sebetulnya ada di aku 3 gitu. Nah, remind ke basic yang tadi saya bicara di awal, make sense nggak kalau Nabi Muhammad ngomong, banyak dari umatku yang puasa, mereka cuma dapat haus dan lapar. Berarti mereka cuma puasa di aku 4-nya nggak kira-kira? Iya. Jadi maunya Allah kita puasa jasad atau puasa jiwa? Dua-duanya. Ya. Ibu belum setengah jam udah lupa lagi, nggak apa-apa sih ya. Nah, udah, it's okay lah ya, gitu. Tapi poinnya, yuk kita belajar ini dalam wilayah yang namanya holistik, kesatuan antara 4, 3, 2, dan 1 gitu. Oke? Sip? Ada pertanyaan? Ya, pakai mic deh biar kedengeran. Makasih Kang Abu. Kang Abu, kalau yang saya pahami ya, kebiasaan itu kan udah lama-lama menjadi karakter ya Kang Abu. Ya. Merubah karakter itu kan amat sangat sulit. Betul. Nah, bagaimana bisa membedakan? Artinya saya merubah karakter itu kan mematikan ego. Nah, bagaimana saya bisa membedakan kalau itu ego yang dari pikiran atau itu memang yang dari intuisi, yang dari Allah gitu. Oke. Bedainnya gitu ya? Bedainnya apa? Oke. Maksudnya kita rasanya gimana bedainnya gitu. Oke. Ya. Gini. Ini kita ngomongin pakai bahasa sederhana. Mana bahasa rasio, mana bahasa rasa gitu kali ya. Ya kan? Mana bahasa otak, mana bahasa hati, gitulah bahasa gampangnya. Betul nggak? Oke. Hal yang paling sederhana begini aja. Kalau itu datangnya dari otak, dari rasio, yang kaitannya sama ego, itu biasanya berkaitan dengan keinginan, itu nomor 1 nih. Ada mau-maunya di situ. Berarti bentuknya bisa dalam wilayah kepentingan. Dan yang datangnya dari sini itu biasanya dalam tanda petik tergesa-gesa misalnya. Buru-buru, tergesa-gesa, pengen buru kejadian, intinya
ini rasanya tuh dalam tanda petik tidak tenang gitu kira-kira. Ada kegelisahan lah di situ. Tapi kalau bahasa hati itu biasanya datangnya pesan melalui konteks yang namanya damai, tenang, dan bahagia. Gitu. Kita bisa sangat bedain kok. Tahu bahwa saat itu datang dari ego, datang dari keinginan, itu pasti kaitan-kaitannya itu justru malah memperbesar si ego, itu biasanya justru malah lepas dari damai, tenang, dan bahagia biasanya. Tapi once itu intuisi yang datang, di mana ini adalah konteksnya adalah rasa, itu biasanya lebih subtle, atau subtle itu lebih apa ya, halus, lembut, dan nanti rasa outputnya tuh kalau boleh digambarin adalah di situ ada kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan gitu. Meskipun dalam ukuran rasio misalkan nggak terlalu oke gitu, tapi rasanya tenang, damai, dan nyaman gitu kira-kira. Nah makanya nanti dua hal ini memang perlu ada titik tengah, perlu yang disebut dengan yang namanya balance gitu intinya. Tapi bahasa rasio, bahasa si aku dua, itu yang dikeluarkan biasanya mengandung kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Inilah sering disebut wisdom atau bijaksana gitu. Makanya kita perlu hold sebentar, jeda sebentar. Ini bahasa ego atau bahasa intuisi ya gitu. Karena kadang-kadang kita mengatasnamakan intuisi padahal kita lagi ngasih makan ego gitu misalnya. Kenapa? Bukan penting lagi, banget. Karena kalau waktu kita menjeda, saat kita menjeda, kita hanya menyaksikan kan. Dan kita beneran bisa ngerasain gitu. Bisa loh, orang ketika ada rasa dari hati alirannya untuk marah, bentak-bentak bisa, tapi dari sini. Bisa, suaranya lembut banget, tapi datang dari ego. Lembut, tapi nyakitin gitu. Nyelekit, sama aja. Jadi nanti outputnya itu sangat variatif, tetapi poinnya adalah yang mendorong, yang memotivasi lah kalau boleh pakai bahasa memotivkan gitu. Apakah datang dari rasa yang ini berat, cepat-cepat, harus nih, ini biasanya menekan. Tapi kalau ini biasanya membebaskan gitu. Nah disitulah kita perlu sering latihan, karena kenapa? Orang yang terlatih akan lebih cepat tahu bahwa itu adalah rasanya atau itu adalah egonya gitu. Gitu Bu. Sip ya. Jadi Pak, kalau misalnya saya nih ngomong sama anakku, terus aku ngomong sesuatu yang saya harus jawab, apakah saya harus diam dulu isinya yang jalan atau dari pikiran saya? Ya kondisional kan. Makanya kenapa kalau kita latihan setiap pagi punya me time, itu otomatis terlatih gitu. Kan enggak juga gini sih Bu ya, mentang-mentang mau intuisi terus lagi ngobrol, bentar intuisi dulu. Sebentar, keburu udahan ya acaranya, misalkan gitu. Tapi saat kita nanti terlatih, teralirkan, kita bisa mendeteksi kok ini ego. Ini bukan. Ini ego. Ini bukan. Pasti. Bahkan ketika ngejawab atau ketika memberikan respon, kita akan tepat pas sesuai dengan kebutuhan saat itu. Gitu. Nah makanya kenapa yang tadi saya cerita tentang konteks yang namanya perubahan habits, Ramadan 30 hari diulang-ulang, sebetulnya kan itu mau meningkatkan mengasah skill intuisi kita sebenarnya. Itu sih poin. Intinya bahasa paling gampang, yang atas menekan memberatkan, yang bawah melepaskan dan lega, udah gitu aja. Kalau di sini tuh lepas gitu. Itu sih poinnya. Nah, semakin kita sering latihan, semakin kita tahu bisa deteksi, oh ini ego, ini intuisi gitu. Latihan ya. Kan Bu,
Maaf ya, kalau di tradisi Islam 5 kali sehari latihannya juga. Iya. Allahu Akbar. Nih. Jadi kalau 5 kali diulang-ulang sholat nggak bisa bedain ini, berarti ininya pilates namanya. Senam gitu. Nggak menggunakan jiwa gitu kira-kira. Dia hanya olahraga gitu kira-kira. Makanya kan sholat itu sebetulnya menarik diri sesaat dalam konteks yang namanya supaya kita tidak terjebak dalam kekeosan aku 3, aku 4 gitu. Sholat itu kan bertemu sama aku 2 sebenarnya. Harian 5 kali gitu. Makanya abis sholat zikrullah, ingat Allah. Ingat Allah tuh maksudnya apa sih? Ingat nih rasa-rasa ini tuh apa sih gitu. Saat ingat rasanya, oh tahu. Contoh. Nih ya paling gampang. Ada seorang ibu, anaknya 3. Anaknya 3 nih ceritanya. Si A, si B, si C. Si A nelpon ibunya. Si ibu nggak perlu lihat caller ID, Bu. Nggak usah lihat siapa yang nelpon. Halo, tahu nggak itu anak nomor berapa yang nelpon? Nah, gitu kira-kira. Kenapa? Nah, oh ini si kakak. Oh ini si dede, dah. Gitu. Nah nanti masuk ke kita begitu mau gini. Oh, kalau di sini gampangannya ada bisikan setan, ada bisikan Allah gitu kira-kira. Aduh, yang gini-gini nih biasanya ajakan setan nih gitu. Ibu-ibu udah pernah ketemu setan belum? Nah, kalau belum besok pagi bangun ngaca, pasti ketemu. Iya, awas yang terkutuknya kita loh ya, bukan setannya. Gitu ya, sip ya. Jadi kalau lebih sering nanti komunikasi tahu, oh suara setan, oh Allah, oh setan, oh Allah, gitu. Nah awal-awal buat yang nggak bisa ngebedain suara setan sama suara sama banget Bu, sama aja nggak ada bedanya. Kamu berbuat baik, wah suara Allah nih. Habis gitu kamu posting dong, nah mulai tuh disuruh flexing gitu. Misalkan, dan seterusnya gitu. Gitu ya, makanya perlu latihan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Salam. Kang Abu. Saya mau tanya nih, kalau saya nih kadang kalau lagi sholat malam ya, kalau lagi khusyuk gitu, saya tuh suka lihat kayak diri saya sendiri itu tuh apa ya Kang Abu ya? Apa harus saya ya? Apa? Lihat diri saya sendiri gimana maksudnya? Kayak kita bercermin gitu loh, kayak ada diri saya sendiri gitu. Di mananya? Di depan saya gitu. Oh, ibu lapar kali ya? Itu kalau lagi sholat malam. Iya. Reflection gitu. Ya gini. Gini ya ibu-ibu ya. Segala bentuk yang terjadi saat kita mau sholat, mau hening apapun itu namanya, saya kasih sebut namanya sensasi. Oke? Sensasi ini banyak sekali melibatkan entah memori kita, entah imajinasi kita. Banyak sekali yang membuat si sensasi ini terjadi gitu intinya. Gitu ya Bu ya. Nah, saran saya daripada sibuk ngomongin sensasinya, mending tidak perlu diberikan makna, udah gitu aja. Selesai, udah. Kenapa? Saat sensasi-sensasi dimaknai, kita nanti masuk ke memori-memori, kita jadi masuk ke dalam konteks yang namanya ilusi-ilusi, khawatirnya jadi halu gitu. Ini bahaya nih. Contoh, saya kasih contoh nih ya, ini real nih. Kan kalau di dalam tarekat tertentu tuh suka dikasih amalan nih, Bu. Misalkan nih, contoh. Itulah kenapa pengalaman subjektif itu sebenarnya nggak usah dicerita-ceritain gitu. Kenapa? Karena yang namanya pengalaman subjektif itu berlaku buat orang dan nggak berlaku buat orang lain. Misal, ini mau meditasi gitu, misalnya. Orang ini meditasi, begitu duduk meditasi, enak banget. Ketemu cahaya biru. Ditanya sama temennya, tadi meditasi, wah terhubung kenapa ada cahaya biru? Ada apa? Cahaya biru. Jadi konsep nggak? Yang dengar, meditasi yang ketemu Tuhan kalau lagi ketemu cahaya biru.
Dia meditasi, mana cahaya biru, mana cahaya biru, nggak nemu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan pengalaman subjektif yang dilakukan oleh orang lain, yang akhirnya apa? Boro-boro meditasi yang namanya kalau melakukan sesuatu menghening masih nyari, itu kan bukan menghening namanya gitu, gampangannya begitu. Jadi Bu, kalau misalnya lagi sholat ngelihat diri lah, ngelihat apa, itu banyak sekali faktor dan kalau boleh sih nggak usah terlalu dimaknai, dinikmati aja dan dilampaui gitu. Itu sih. Gitu. Sip ya, karena itu pengalaman subjektifnya Ibu. Gitu. Kenapa? Mekanisme sensasi tergantung bumbu apa yang dimasukin gitu. Kalau memaknainya negatif jadi negatif nggak Bu? Iya, kalau memaknai positif, positif. Jadi mending netral aja udah. Nanti besok-besok lagi gitu ibu nggak ketemu, aduh kurang berhasil nih tahajud gitu misalnya. Karena patokannya tahajud yang sukses kalau aku menemukan cermin diriku gitu. Dan itu bukan urusan berarti baik, bukan urusan berarti buruk, bukan sih. Tapi itu adalah refleksi sensasi subjektivitas ibu terhadap ritual yang dilakukan. Titik udah. Gitu Bu, simpelnya kira-kira. Supaya nggak terlalu nanti sibuk dimaknai A, B. Wah panjang ceritanya. Gitu. Oke, sip ya. Ada lagi? Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Abu, izin bertanya, ketika kita jasad dan jiwa, aku 4 dan aku 3, sudah kita perbaiki, sudah baik sehingga bisa untuk mencapai ruh, rasa dan insting kita akan terasah. Nah, ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang saya rasakan, itu ada kalanya insting kita kan memang lebih bagus, baik dalam interaksi dengan orang lain, dengan siapapun. Tapi ada kalanya dalam kehidupan ini kan ujian makin kita asah, makin kita perbaiki, ujian juga makin meningkat gitu. Nah, ketika itu saya kadang kala ada rasanya pingin istirahat, kayak di rest area gitu ya, off dulu, aduh capek nih gitu ya. Nah, suka kadang merasakan seperti itu, tapi kadang saya paksa lagi ketika istirahat itu untuk meng-on-kan lagi ruh saya dengan tentunya tetap diperbaiki untuk jasad dan jiwa saya gitu. Nah, apakah itu hal yang biasa dirasakan orang lain atau hamba-hamba yang lain, atau apa yang mungkin lebih baik lagi yang harus saya asah gitu. Kadang kan suka ada kalanya kita aduh capek, aduh kita pengen istirahat dulu deh, ketika seperti kita sekolah udah SMA mau kuliah, ujiannya kan berat. Nah, ketika setelah ujian kita kan dapat ijazah bagus, tentunya kedudukan kita juga ditempatkan di tempat yang bagus. Tapi kan ada kalanya kita suka pingin istirahat lagi kayak libur gitu ya. Nah, kadang-kadang kelamaan libur kita jadi kadang malas gitu loh untuk meningkatkan lagi. Gimana mungkin masukan atau sarannya dari Kang Abu? Oke. Hatur nuhun. Ya. Gini ya Bu, kalau kita ngomongin ujian, nomor 1, ujian tuh nggak pernah datang dari siapa-siapa kecuali dari diri sendiri. Itu nomor 1. Ya. Sehingga kalau kita ngomongin, kita ganti deh kata-kata ujian paling enak dengan kata-kata konsekuensi. Itu 1. Nah, tadi Ibu bilang saat lagi dilatih apa tuning ujiannya naik dan lain-lain. Ini kan semua balik lagi pengalaman subjektifnya Ibu, betul nggak? Betul nggak? Pertanyaannya, maaf Ibu ya, kalau urusan ke aku 2 yang urusannya tenang, damai, dan bahagia, itu nggak mungkin ada kelelahan sih Bu. Nggak mungkin ada kelelahan gitu.
Justru ini sumber power. Nah, boleh jadi kelelahannya datang karena kenapa? Ada harus di situ, ada keinginan di situ, ada target di situ, ada mau-mau di situ. Yang paling bahaya ada transaksi di situ. Nah, ini yang biasanya bikin berat nih. Keinginan gitu ya. Iya, iya. Sehingga gini, Abu nggak tahu spesifik detail kejadiannya gimana gitu ya, apa yang ibu rasain. Tapi saat naik ke kesadaran 2 capek, berarti bukan di 2 gitu aja intinya. Berarti ributnya ada di aku 3 nih gitu. Makanya kita harus bisa bedain kalau tadi ibu ngomongin insting dan intuisi, ini 2 hal yang berbeda nih. Karena insting adalah bawaan dasar kita terhadap kebutuhan biologis, itu namanya insting. Tapi intuisi itu kaitannya dengan si rasa gitu inti. Gitu sih Bu. Yang ketiga, semua porsi apapun yang paling tahu diri sendiri, Bu. Dengarkan itu. Kapan ngegas, kapan ngerem, kapan melaju, kapan melambat, kapan harus mulai lagi, itu yang paling tahu diri sendiri sih gitu. Itu sih Bu. Nah, yang jauh lebih menarik lagi, semua tadi apa yang disampaikan tadi, itu kaitannya nanti sama sensasi sih. Dan itu pengalaman subjektif yang ibu nggak bisa menyamaratakan sama yang lain tuh nggak bisa sih. Karena perjalanan kita beda-beda pasti. Ya. Dan yang terakhir Bu, kalau tadi bicara, berhentilah untuk dalam tanda petik membandingkan sih. Karena begitu jalan, orang lain gini nggak ya? Nggak penting sih sebenarnya. Kenapa? Karena setiap perjalanan spiritual, anggap aja begitu, itu pasti punya path-nya masing-masing, jatuh temponya masing-masing, punya semua konteks perjalanannya dengan liukan-liukan yang masing-masing gitu. Jadi enjoy the journey aja sih. Oke Bu ya, sip ya, dah. Ada lagi? Oke Bu. Aduh, oke-nya diam gini ini ya. Sip ya. Tapi get something ini? Dapat ya? Sip, mantap. Harapannya sekali lagi, kalau kita hari ini bahas tentang Ramadan, jangan nunggu Ramadan, nanti di bulan Ramadan, Ramadanlah saat panggilan itu ada, mulailah detik itu. Sip ya? Karena ingat intinya adalah, hai jiwa-jiwa yang terpang, kalau ada panggilan itu, kalau bisa jangan dibesok-besokin. Benar tadi. Biasanya kalau menunda-nunda, lewat aja udah. Sayang momennya gitu intinya. Oke? Ibu-ibu selamat Ramadan. Selamat berpesta kuliner. Ya. Maaf lahir dan batin, senantiasa Ramadannya menjadi Ramadan yang berkah, baik lahir maupun batin. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.